Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Allahumma amin. Dan tolong tetap dijaga protokol kesehatannya karena wabahnya semakin banyak itu ya, kita mendengar berita orang meninggal satu desa berapa orang ya. Tetap jaga kesehatan, jaga imunnya, jaga imannya juga. Ya? Ya. Nah, alhamdulillah anak-anakku kelas 6 semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran tematik tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2 dan 3. Nah, untuk tahun ini kita lebih pelajarannya itu dikelompokkan ya menjadi tematik. Jadi tidak sendiri-sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk pertama kita tentunya belajar tema 1 dulu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu kita bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma Amin. amin. Du'aan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Allahumma Amin. amin. Mana ya ini yang lainnya kok masih belum bergabung? Atau terlalu pagi? Ya nanti kan kita hari ini membahas temanya kelas 6 itu kan materinya cukup banyak ya. Nanti kalau Zoom-nya tiba-tiba berakhir akan Bu Devi kirim link ulang ya. Iya, Bu. Oke, mohon maaf untuk Mas Reza, layarnya jangan dicoret-coret ya dan semuanya. Ya, layarnya jangan dicoret-coret. Nanti di pelajaran SBDP ada coret-coret dengan menggambar. Ya, paham semuanya? Nah, tema 1 kali ini temanya yaitu selamatkanlah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu terdiri dari apa aja toh? Halo, makhluk hidup terdiri dari apa saja? Semua kamera dan speaker di-on-kan. Makhluk hidup terdiri dari apa saja ya? Ada ini apa? Hewan, manusia, dan juga tumbuh-tumbuh. Kalau batu itu termasuk makhluk hidup atau bukan? Oh, kayak kelas 1 ya, coba. Sebutkan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3 ya. Hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Ya, ini temanya yaitu selamatkan makhluk hidup. Nah, yuk kita selamatkan banyak sekali di kayak banjir gitu-gitu itu kan karena banyak orang-orang yang menebang pohon secara liar di hutan, ya kan? Sehingga air yang turun, air hujan itu tidak ada yang menyerap tumbuhan, ya kan? Kalau hewan-hewan itu banyak yang langka karena banyak sekali diburu oleh manusia.
Sia yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, untuk pembahasan kita yang pertama yaitu materi bahasa Indonesia dengan tema teks laporan. Apa toh yang dimaksud dengan teks laporan itu? Ada yang tahu laporan itu apa ya? Ada yang tahu apa itu laporan? Coba Mbak Tis'a, laporan itu apa ya Mbak? Oh, apa? Brevi tanya, laporan artinya apa? Laporan itu loh. Dilakukan. Berisi masih berdasarkan yang sudah dilakukan. Iya, benar sekali. Laporan itu adalah sebuah teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Jadi laporan itu ketika kamu sudah membuat sebuah pengamatan, mengamati apa, tumbuhan apa, bagaimana cara tumbuh jagung, bagaimana kamu pertama mengamati dulu. Nah, setelah itu kamu membuat yang namanya laporan. Oh, cara tumbuhnya jagung itu berawal dari biji, kemudian dia tumbuh sekian, sekian, sekian dalam beberapa waktu. Nah, itu yang dinamakan teks laporan. Misalnya perkembangbiakan hewan atau keadaan lingkungan sekitar. Nah, itu loh nanti ketika kamu menulis laporan itu maka dinamakan teks laporan hasil pengamatan. Nah, secara umum teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum. Tentunya kan kalau kita membuat sebuah laporan itu harus fakta, harus terjadi nyata ya. Tidak boleh bohongan. Kalau bohongan itu nanti berbeda lagi. Namanya bukan lagi laporan ya. Kumpulan fakta dan kesimpulan. Nah, dalam teks laporan hasil pengamatan terdapat ide pokok. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Coba Mas Andreza, ide pokok apa ya Mas? Ide pokok adalah laporan pengamatan teks, Bu. Oh iya. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Oh iya, pinter sekali. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Pada umumnya dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok ya. Dalam satu paragraf umumnya itu ada satu ide pokok. Nah, sebagai contoh, selain nasi jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari paragraf ini ditemukan ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, sampai di sini sudah paham apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kalau tidak, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, pada kelas 6, IPS-nya untuk tema 1 membahas tentang negara ASEAN. Apa sih, Bu, yang dimaksud dengan negara ASEAN itu? Yang saya tahu itu negara Asia. Siapa yang tahu apa itu ASEAN? Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara, pintar sekali. Jadi negara-negara di Asia Tenggara itu membuat sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan yang diberi nama ASEAN ya. Nah, ini kan kalian merasakan namanya hidup bertetangga. Kita kan hidup itu bertetangga toh. Kamu dengan tetanggamu sama dengan Indonesia. Indonesia juga memiliki tetangga, negara-negara tetangga atau bahasanya negeri jiran, negeri tetangga, Malaysia dan lain-lain itu ya.
Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Tentunya kalau kita punya tetangga kan saling mendukung, kalau ada tetangga yang kesusahan kita saling membantu, bekerja sama, ya kan? Nah, hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis, kemiripan budaya, dan juga kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh pendiri ASEAN. Nah, pada tahun 1967 ASEAN berdiri di atas Deklarasi Bangkok. Jadi pertama kali ASEAN itu didirikan atas dasar Deklarasi Bangkok. Besok kalau ada pertanyaan waktu ujian Deklarasi Bangkok, kamu sudah mengerti ya. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Apa saja? Siapa saja negara itu? 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, dari 5 negara